kami gagal ya untuk lolos di parliamentary threshold. Ini menjadi tantangan, merinding saya nih jadinya. Kira berarti ini ada peluang nih P3 bisa menawarkan Ya, Mas Gibran untuk kalau mendaftarkan. kalau dia memang tidak punya rumah lagi, Nah, P3 siap menawarkan untuk berteduh. Kemarin saya juga pertanyakan, apakah kerjasama di Pilpres itu linier ya dengan kerjasama di Pilegnya? ternyata enggak, Ternyata nggak bunuh-bunuhan juga. juga ya Bang. Jangankan antar partai Bang, antar caleg aja Nah satu iya, partai berantem nah, kan. itu. Assalamualaikum sahabat Rakyat Merdeka dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel YouTube Rakyat Merdeka. Hari ini kita akan membahas nasib salah satu partai tertua di Indonesia, di mana pada pemilu 2024 ini gagal menembus ke Senayan, meskipun masih ada perjuangan di Mahkamah Konstitusi. Kenapa partai yang sudah berumur sekitar 50 tahun bisa gagal ke Senayan? Dan gimana nasib karir politik P3 ke depan, sikap politiknya termasuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Hari ini untuk membahasnya saya kedatangan bintang tamu, seorang yang cukup kapabel dari P3 untuk berbicara masalah ini. Beliau adalah Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, Bang Ade Irfan Pulungan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bang Apa sudah. kabar Mas Is? Alhamdulillah. Apa kabar Bang? Baik, baik. Luar biasa nih ngundang saya nih. Ya sebelumnya kita juga terima kasih lah Abang sudah datang lah di podcast kami Bang. Ya. Ya, udah berapa juga politisi P3 hadir di sini. Gitu. Oh iya? Ya, Mas Romi pernah datang, sekarang Abang. Sama-sama ketua majelis nih. Ya, Sifatnya ya, kan ya, majelis ya. pertimbangan, nah ini Timbangan. mahkamah nih kan. Sama. Bang langsung aja Bang. Sebenarnya udah agak lama, tapi kita perlu tahu juga lah, karena publik kaget sebenarnya. Kok bisa ya P3 partai lama yang udah 50 tahun bisa nggak lolos parliamentary threshold gitu. Ini kan nggak masuk, orang pada kaget gitu. Publik kaget. Nah, orang perlu tahu sebenarnya kenapa tuh Bang? Kalau boleh Abang ceritakan. Ya itulah politik ya. Ya. Politik itu ada sesuatu yang kita katakan mungkin, hasilnya bisa tidak mungkin. Ya. Yang tidak mungkin, bisa mungkin. Dan tergantung bagaimana action di lapangan, bagaimana gerakannya, bagaimana strateginya. Makanya menurut saya ya, kalau kita dalam konteks politik, tentu kita harus terus melakukan komunikasi politik, sosialisasi politik ke grassroots, ke rakyat yang menjadi basis-basis suara dari partai itu sendiri gitu. Jangan diam, artinya berbuatnya pada saat pemilu ya orang akan bisa lupa atau juga orang akan bisa nanti cost-nya akan lebih tinggi gitu. Jadi ya itulah seperti kalau saya mengatakan politik itu seperti produk yang harus terus diiklankan, yang harus terus dikampanyekan gitu, supaya orang tertanam di mindsetnya, ya, tertanam di hatinya sebuah produk itu. Seperti produk tertentu kita lihat misalnya, ya air mineral, kan ada satu produk yang ketika kita mau beli kita sebut dia itu, ya kan kita udah tahu. Ya kan, walaupun banyak merek yang lain. Yang kita sebut itu ya. Pasti kita sebut itu. Ada ini enggak, ya kan? Nah, dikasih yang dikasih merek lain, tapi kita terima juga. Padahal kita nyebutnya berbeda. Nah, itulah partai politik juga. Nah, P3 sebagai partai tertua yang tadi masih disebutkan ya, dan partai berbasis Islam, tentu punya ciri khas ya, punya style, punya karakteristik. Nah, ini yang harus sebenarnya kami sampaikan kepada pemilih. Pemilih P3 itu kan ada memang pemilih loyalis, yang memang kami sadari setiap tahun akan berkurang. Ya, pemilih-pemilih loyalis ini ya, yang dulu ya di masanya, yang penting coblos Ka'bah, pokoknya gitu, pakai pokoknya itu, nggak lagi mikir-mikir apa-apa gitu. Nggak lagi mikir itu, penting kita putih, pokoknya Ka'bah. Mau bagaimana pokoknya. Nah, orang yang
berbasis seperti itu kan pasti akan sesuai dengan usianya akan selesai ya. Nah, ada regenerasi ya. Nah, memang kelemahan kami ya tidak melakukan kaderisasi dan regenerasi komunikasi di grassroots di lapangan. Jadi memang saya mengakui sendiri kami kurang komunikatif ke kelompok milenial, apalagi sekarang ini dikatakan generasi Gen Z ya. Nah, ketika kita menyampaikan tentang P3, tentu dia akan bertanya, P3 itu bagaimana? Sama tadi saya bilang, sebuah produk. Ya kan? Nah, itu yang menjadi kelemahan kami gitu. Masa atau simpatisan P3 itu memang banyak di daerah pedesaan, tidak di kota. Ya kan? Nah, itu juga menjadi kelemahan kurangnya. Ya, saya secara pribadi dan secara struktur partai atas nama Ketua Mahkamah Partai, dalam kesempatan ini saya ingin meminta maaf karena kami gagal ya untuk lolos di parliamentary threshold. Ini menjadi tantangan, merinding saya ini jadinya. Karena ini memang kesalahan, saya akui ini kesalahan kami. Tidak ada kesalahan yang lain. Inilah kesalahan P3, tidak mencermati aspirasi yang berkembang di masyarakat tentang kemauan pemilihnya gitu. Bang, kalau kita lihat 2 kali pemilu sebelumnya ya, 2014, 2019 juga P3 walaupun lolos tapi angkanya pas-pasan Bang ya. Nyaris yang nggak lolos juga. Dalam artian ini kan sebenarnya sudah sebagai sinyal-sinyal bahwa memang kan ibaratnya kalau baterai udah mau ngedrop ini nggak dicas-cas gitu. Apakah ini juga nggak ngebaca dari 2 kali pemilu itu udah hampir ini tetap nggak berubah akhirnya? Ya memang ada warning ya, ada warning dari lembaga survei ya, selalu ada mengatakan P3 itu persentasenya ya tidak lebih dari 3%, bahkan ada yang 2%, ya kan? Gitu. Warning itu seharusnya kami antisipatif dengan kerja-kerja, dengan metode-metode, dengan strategi-strategi yang ada, yang itu menjadi aspirasi dari masyarakat. Ya, segmen kami kan jelas nih, umat Islam, ya kan? Tentu segmen kami itu sangat berbeda dengan partai nasionalis. Kalau partai nasionalis bisa menyeluruh, ya, tapi kalau kami segmented gitu. Nah, melakukan komunikasi itulah perlu juga cara, ya, metode yang update dengan perkembangan terkini, gitu. Nah, tadi saya katakan itulah kelemahan kami juga, ya. Kita sekarang ini mendapatkan bonus demografi, ya, kalangan pemilih pemula atau pemilih milenial atau orang-orang muda yang usianya di bawah 30 itu kan hampir catatan dari KPU ya. Cukup besar. Itu kan pemilihnya kan lebih kurang hampir 60%. Ya kan? Nah, itu yang memang tidak menjadi jangkauan secara meluas gitu. Ya, maksudnya kan kami juga berharap kehadiran Sandiaga pada saat itu bisa mendapatkan kotel efek lah, ya, dengan sosok dia, ya, dengan gaya dia, ternyata juga tidak. Ya mungkin ya itu tadi kami tidak komunikatif. Apa yang kami jual tagline-nya itu tidak dirasakan oleh kelompok Berarti pemuda. Sandi Uno ini nggak ada efeknya dong Bang ke P3? Ya itu tergantung interpretatif teman-teman dan masyarakat. Ya buktinya hari ini emang tidak ada efeknya. Begitu. Bang, tapi kalau kita juga lihat juga selain apa 2 kali pemilu juga, P3 ini kan juga dilanda masalah internal mulu kan. Ya, ya. Dulu menjelang pemilu Pak SDA sebagai ketua umum P3 kesandung kasus korupsi. Ya. Nah, sekarang sebelum kemarin Mas Romi ketika menjelang pemilu juga itu kan. Nah, sekarang ini meskipun tidak tersandung kasus korupsi tapi kan ada pergantian pucuk pimpinan dari Pak Suharso ke Pak Mardiono yang dalam artian bahwa ini kan juga akan berpengaruh kepada struktur baik di pusat mungkin di bawah. Ini juga apa yang mungkin berpengaruh, yang mempengaruhi suara P3 juga, Bang? Banyak orang menafsirkan seperti itu, ya. Memang
apa ya, di P3 itu kulturnya pasti beda dengan partai yang lain, ya. Karena di P3 itu tidak ada bos, gitu, ya Maksudnya kan? nggak ada bos gimana? Ya tidak ada orang yang paling hebat di sana, gitu. Bukan ketua umum itu dikategorikan orang yang paling hebat, buktinya bisa tersingkir juga, ya kan? Jadi ya kepemimpinan P3 itu menurut saya adalah kolektif kolegial. Ya, bagaimana dia bisa mengayomi, bagaimana bisa dia memberdayakan ya semua kemampuan, semua potensi yang ada di struktur partai yang berjenjang. Nah, itulah yang diinginkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Namanya kan Partai Persatuan. Ya, kata kuncinya pasti harus bersatu dulu dalam konteks bagaimana membangun partai ini supaya bisa bekerja untuk pembangunan republik atau negara gitu. Ya, saya meyakini partai ini akan selalu dijaga oleh the founding father pendirinya. Jadi ketika melenceng partai ini, bukan partai ini yang melenceng, karakternya yang dilakukan oleh para pengurus atau pimpinannya itu diingatkan, nggak mau, ya terjadi malapetaka bagi dia. Saya melihat pengalaman yang saya ikuti ya di lapangan ya, sejak ya, Pak Hamzah ke Pak Surya Dharma. Pak Surya Dharma mengalami konflik masalah, ya. Setelah Pak Surya Dharma, peralihan dari Yan Farid ke Romi itu juga masalah, ya. Setelah Romi ke Pak Suharto itu juga problem. Pak Suharto hari ini mungkin ini juga akan bisa terjadi karena makin parah kan. Gitu. Ya Bang, ini kan menimbulkan banyak di luaran tuh udah mulai menimbulkan riak-riak di kalangan internal. Kabarnya beberapa DPW P3 dari daerah itu sudah menyuarakan untuk munaslup, Bang. Itu seberapa besar sih sebenarnya arus dari bawah ini sendiri untuk melakukan adanya pembaruan di tingkat struktur paling atas, Bang? Ya itu tadi saya katakan, ya di P3 ini tidak ada tuan, tidak ada bos, gitu. Jadi jangan mengatakan dia menjadi ketua umum pimpinan partai itu harus diikuti, enggak. Jadi kepemimpinan adalah kolektif kolegial. Kenapa? Di situ ada majelis-majelis. Nah, majelis itu ya memberikan masukan dan juga bisa memperingatkan terhadap bagaimana kepemimpinan yang dilakukan oleh struktur partai di tingkat hariannya. Yang itu pasti eksekutif partainya kan komandannya pasti ketua umum. Nah, kalau memang dirasakan tidak membawa manfaat bagi perkembangan partai, ya, tidak melihat dinamika yang ada, ya itu tadi, ya pasti teman-teman dan fungsionaris partai lainnya akan melihat, gitu, daripada mengorbankan partai, lebih baik ya dia dipisahkan dari kekuasaannya, gitu. Memang kalau tadi Abang bilang bahwa sebenarnya udah ada warning, ini bonus demografi, tapi kita tidak bisa memanfaatkan. Berarti kan bahwa ini tantangan ke depan yang harus dijawab P3 kan? Ya. Bahwa ke depan itu ya harus bisa merangkul generasi muda. Apakah ini berarti ke depan P3 akan mencari sosok pemimpin yang bisa merangkul kalangan milenial itu, Bang? Ya mungkin bisa jadi seperti itu, ya. Kenapa misalnya partai lain melihat hal itu, ya, bonus demokrasi ini sebagai sebuah modal dan sekaligus tantangan bagi siapapun. Nah kita harus bijak, harus melihat ke depan itu sebuah keuntungan yang baik. Kan ini kan situasi politik itu kan berkembang, yang tanpa kita bisa kontrol, ya, tanpa juga kita prediksi. Nah, bagaimana kita mampu beradaptasi, bagaimana kita bisa mampu menyesuaikan tentang perkembangan-perkembangan yang ada,
Kita lihat sosok hari ini wakil presiden, seorang sosok muda, walaupun kemarin diperdebatkan, ya, tapi dia bisa mampu tampil, dan itu sah loh, legal, secara hukum, secara politik, ya kan? Sosok Mas Gibran, Raka Buming Raka, orang memperdebatkan kemampuan dia, ya, pada saat mencalon wali kota dia bisa. Nah ini mencalonkan wakil presiden, ya kita kemarin agak ironi misalnya komunikasi dia. Ya 5 kali debat, 2 kali ya untuk wapres ya, dia mampu menjawab semua tantangan, semua gambaran, semua sampai a muncul priori. sampai muncul lagu-lagu di anak sekecil itu malah Ya kan? Apa dia berani mampu? lawan Mahfud itu. Ya kan? Dan dia bisa kok membuktikan dia itu dipilih oleh pemilih. Bang Begitu. Gibran itu sekarang kata PDIP udah bukan kader PDIP lagi, dalam artian dia orang bebas ya Bang. Masuk nih barang. Kira berarti ini ada peluang nih P3 bisa narik, Ya, menawarkan Mas Gibran untuk mendaftarkan. kalau dia memang tidak punya rumah lagi, Nah, P3 siap menawarkan untuk berteduh di rumah P3, biar ada kesejukan, biar ada kedamaian, nah, ya kan? Begitu. Karena ini adalah partai umat Islam, pasti mengedepankan kesejukan, kedamaian, ya, dengan hati yang ikhlas dan berbuat kepada bangsa dan negara ini buat kesejahteraan masyarakat. Walaupun banyak semuanya menawarkan, ya kan? Betul. Kenapa tidak? Kami akan mencoba untuk juga menyampaikan. Mana tahu diterima, kan kita nggak tahu. masalahnya P3 sendiri sampai hari ini belum menentukan sikap politiknya, Bang. Apakah akan menjadi oposisi atau di luar pemerintahan? Ini kan Ya, yang tentu belum. ada mekanisme partai untuk menyampaikan itu. Tidak menyampaikan itu di pinggiran atau di bukan forumnya, ya kan? Kami juga menunggu tentang kebijakan itu. Tapi paling enggak harus melihat realitas politik yang ada. Saya selalu menyampaikan P3 harus melihat realitas politik. Karena menurut saya, ya, yang saya pernah ikutin sepanjang P3 ini, udah hampir 24 tahun nih saya di P3 ini, ya kan? P3 itu selalu bergabung dengan pemerintahan. Nggak pernah oposisi, Bang. Nggak pernah setelah reformasi. Jadi DNA politiknya itu selalu membantu pemerintahan. Namanya Partai Persatuan Pembangunan. Jadi dia harus memberikan, ya, potensi kadernya, potensi partainya untuk membantu pemerintahan, membangun bangsa ini. Tapi kalau tidak punya perwakilan di parlemen, Bang. Nah, ini itu kan tadi masalahnya. Jadi kalau tidak ada di parlemen, perjuangan di parlemen tidak ada, ya harus dong berjuang di eksekutif. Jangan dua-duanya nggak bisa berjuang. Untuk apa ada partai? tapi daya tawarnya nanti lemah, Bang. Hah? Daya tawarnya lemah kalau nggak punya Makanya kader kita di- pilih pemimpin yang bisa daya tawarnya tinggi, kan gitu dia. Iya kan? Begitu, Mas Is. Tapi menarik nih. Tapi Gibran itu kan sosok nasionalis, Pak Jokowi sosok nasionalis. Sementara P3 ini partai yang berbasis agama, Bang. Religius gitu kan. Nah, ini kan agak berbeda nih ininya nih. Yang penting kontennya itu religius. Casingnya boleh nasionalis. Hatinya pasti religius. Coba lihat kampanyenya Mas Gibran, dia mendorong dana pesantren. Oh iya. Nah, itu salah satu perjuangan P3 menggolkan undang-undang pesantren. Jadi artinya sendiri gini, sudah connect nih, tinggal dipertemukan aja nih. Masuk tuh barang. Tapi kalau sejauh ini hubungan P3 sendiri ya, komunikasi P3 sendiri dengan Pak Prabowo gimana, Bang, selaku presiden terpilih? Ini kan dua partai sudah bertemu dan akhirnya menyatakan dukungan. P3 sendiri sejauh ini gimana, Bang, komunikasi? Ya, Apa secara udah ada- formal ya, secara formal memang belum ada komunikasi yang dilakukan. Tapi saya yakin secara informal, personal-personal sudah ada komunikasi. Ya, tentu Pak Prabowo menginginkan P3 ini berada dalam barisannya dan menjadikan partai berbasis Islam ini adalah ikut sama-sama berjuang. Yang gitu. Ya, kita juga tidak ingin, ya, membiarkan Pak Prabowo berjalan sendiri dengan
apa namanya, aspirasi umat Islam ini harus disampaikan nih kepada pemerintahan. Nah, lewat mana? Ya tentu lewat partai. Partai mana? Ya P3. Gitu. Yang kita ketahui ya, apakah PKS memilih langkah oposisi atau bergabung? Tapi kemarin kita dengar berita kan, ya kan? Masih belum bersambut. Masih belum. Nah, tentu aspirasi umat Islam ini harus menjadi bagian yang dapat atensi yang besar. Karena pemilih di Republik ini dalam pemilu itu umat Islam. Jadi jangan diabaikan juga. Jadi harus punya saluran politiknya. Tapi Bang, kalau semua partai yang tadinya bertanding terus kalah akhirnya bergabung, ini kan orang jadi bingung, jadi lucu juga. Buat apa ada pemilu kalau akhirnya kalah bergabung juga gitu. Apalagi ketika ada wacana bahwa Pak Prabowo akan merangkul semua partai akan dirangkul. Berarti tidak ada oposisi, tidak ada pengingat pemerintah di parlemen itu. Ini kan nggak baik juga untuk demokrasi, Pak. Itu perspektif ya harus ada penyeimbang, Ya. Penyeimbang. Tapi maksud saya adalah jangan mengartikan bergabung itu adalah langsung menyetujui apapun yang menjadi kebijakan pemerintah. Bisa saja dalam komunikasi itu diingatkan kalau memang itu ada kekeliruan. Kan lebih baik mengingatkan itu dengan yang dekat daripada dari yang jauh kan gitu. Karena apa? Lebih paham tentang bagaimana. Ya, yang diingatkan itu juga harus mau mendengar. Kan begitu. Jangan mengabaikan. Ya. Pasti Mas Sis punya teman yang selalu mengingatkan, Sis, lo jangan terlalu ini deh. Nanti jaga waktu, jaga kesehatan, nanti sakit begini. Iya kan? Nah, mengingatkan. Karena apa? Dia tahu, dia lebih paham gitu. Nah, saya melihatnya seperti itu aja. Jadi teman yang baik memang seperti itu. Iya, teman yang baik seperti itu. Iya kan? Nah, tentu kalau kita secara pribadi kan kadang-kadang kita itu terlena, ya, jumawa, ada kesombongan, ada ego. Nah, perlu dong teman yang baik itu mengingatkan. Ya, yang diingatkan juga harus menerima. Oh iya, saya berarti diingatkan. Kan begitu. Dan kalau kita melihat riwayat P3 di pemerintahan dari mulai zaman Pak SBY sampai sekarang Pak Jokowi, itu selalu menjadi teman yang baik ya, Pak. Nggak pernah di parlemen banyak kan nggak neko-neko, selalu ikut kebijakan begini, pemerintah. masih saya melihat begini. Ya, saya menganalogikan dalam satu rumah tangga lah. Banyak anak, pasti ada anak yang Nakal. bukan nakal lah, berbeda lah, agak lain lah. Agak lain. Bagaimana kita bisa bekerja? Ya, kalau kita tidak bisa merangkul atau memberikan pendapat yang baik kepada semuanya. Ya, kapan kita bisa membangun republik ini? Kapan kita bisa mensejahterakan republik ini? Kalau semua dianggap berbeda pendapatnya, berbeda perspektifnya, yang mengakibatkan ini konflik. Apakah kita harus memelihara konflik? Iya kan? Nah, tujuan kita kan apa dalam republik ini? Mensejahterakan rakyat Indonesia kan? Kan itu tujuan negara kita. Nah, bagaimana caranya? Kan harus ada pembangunan. Nah, pertanyaan saya, selalu saya katakan kepada publik dan siapapun, apakah kita tidak ingin Indonesia ini menjadi negara maju? Ya, negara besar. Apakah kita dalam rumah tangga tidak ingin ya masuk dalam kategori keluarga yang mapan, keluarga yang sejahtera? Kan gitu kan? Pasti dong. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, itulah perlu ada komunikasi, perlu ada kompromi, perlu ada diskusi di antara kita semua. Untuk cara pandang, cara berpikirnya biar sama. Samanya apa? Ya untuk pembangunan, untuk kesejahteraan. Kan harus dilakukan itu. Itu perlu waktu, perlu tenaga, perlu biaya, dan perlu kesepakatan semuanya. Kalau kita satu sudut pandang aja udah berbeda begini, begitu, ya bagaimana kita bisa membangun? Hari ini alhamdulillah,
dengan Pak Jokowi 2 periode, 10 tahun, kita bisa mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa, yang kita tidak pernah bayangkan. Pembangunan infrastruktur, ya, dan lainnya. Mas Is, saya mau tanya nih, Pak Jokowi 2 periode 10 tahun. Iya. Durasi kepemimpinan dia itu berapa lama yang efektifnya? 5 tahun di awal. 6,5 tahun. Saudara. 6,5 tahun lah, iya. 1 tahun pertama, di periode pertama, masih tahu lah. Ada perdebatan koalisi Ya. KMP dengan KIH. Nggak berjalan tuh, belum berjalan tuh pemerintahan tuh. Nah, Masih mencari bentuk. Tahun kedua baru komunikasi, lobby, selesai. Artinya 1 tahun pertama nggak efektif perjalanan pemerintahan. Nggak bisa ngapa-ngapain kan? nah, Pada saat itu kita ketahui APBN tersandra juga kan? nah. Benar kan? Jadi kita nggak bisa. Nah, Memang- tahun periode kedua, begitu baru dilantik, masuk kita COVID. Kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Hampir 3,5 tahun. Ya kan, 3 tahun lah taruh. Udah hampir 4 tahun, 3,5 tahun. Totalnya saya hitung, ya tidak efektif pemerintahan itu 3,5 tahun. 2,5 tahun di COVID, 1,5 tahun di awalnya. Coba 3,5 tahun itu diberikan kepada Pak Jokowi, selesai di Republik dibangun. 6,5 tahun aja, hari ini dia luar biasa. Bukan karena saya di pemerintahan ya atau ini, tapi itu faktanya loh. Dia bangun Republik ini dari pinggiran, dari Sabang sampai Merauke. Dia datangi itu masyarakat-masyarakat. Hidupnya adalah mendatangi dan melihat, mengontrol. Ya kan? Nah, itulah yang harus kita dapatkan seorang pemimpin. Jadi jangan banyak berdiskusi, berdebat. Yang penting berarti actionnya mana. Tapi udah begitu dekat dengan Pak Jokowi, kenapa di Pilpres kemarin berbeda, Bang? P3 itu. Nah, itulah kebijakan politik yang kami nilai juga tidak melihatnya secara komprehensif. Ya kan? Hitungan politiknya. Ada juga perdebatan di internal partai. Keputusan itu dianggap terlalu cepat untuk melakukan keputusan politik. Itu. Tapi ya sudahlah, itu sudah diambil dan P3 menanggung resikonya sendiri. Karena keputusan politik itu yang diinginkan oleh partai politik itu pasti ada korelasinya, ada positifnya terhadap suara dalam pemilu legislatif. Sekarang lagi berjuang di MK, Bang. Seberapa Ya. optimis bahwa perjuangan itu akan berhasil. Sementara kalau kita lihat kan kemarin Pilpres yang sudah sedemikian gitu kan, mereka menyampaikan bukti-bukti ternyata nggak ditolak juga. Ya, ini yang saya bilang sama teman-teman ya. Kalau kita berkoalisi atau bekerja sama politik di Pilpres, di dalam satu segmen Pilpres ini, kita bersama-sama. Kenyataan politik ya, kita berbeda, berkompetisi di Pileg. Nah, Kemarin saya juga pertanyakan, apakah kerjasama di Pilpres itu linier ya dengan kerjasama di Pilegnya? ternyata enggak, Ternyata bunuh-bunuhan enggak juga. juga ya, Bang. Nah, itu ke depan itu harus dipikirkan itu. Jangan sampai ya kepentingan partai politik tertentu merangkul, mengajak untuk kepentingan di Pilpres, tapi tidak mau ya bersama-sama di Pilegnya. Karena kan dalam Pileg itu semuanya berkompetitor. Kenapa? Ya ingin menaikkan elektoral partainya, ingin menaikkan kursinya. Ya kan? Apapun yang dilakukan. Jangankan antar partai, Bang, antar caleg aja Nah, satu iya, partai berantem Nah, kan? itu. Nah, gitu. Nah, itulah yang sangat disayangkan. Ya mudah-mudahan hari ini pemilu 2024 ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi P3 untuk kedepannya memutuskan kebijakan politik ya dalam hal dukungan pada Pilpres dan bekerja untuk elektoral di Pileg. Gitu. Kalau bicara pemilu masih 5 tahun lagi, Bang. Ya. Yang terdekat ini pilkada. Ada beberapa partai misalkan kayak PKS, Nasdem,
PKB mereka katanya mau sepakat untuk meneruskan kerjasama di pilkada. P3 gimana dengan PDIP? Mau kerjasama masih dilanjutkan apa? Nah ini juga saya belum mendapatkan gambaran itu, kerjasama itu. Itu tadi saya bilang, pasti ya seharusnya kalau bekerja sama politiknya, jangan bekerja sama dalam satu segmen yang itu lebih kepentingan tertentu. Ya kan? Harus kepada segmen politik yang lain dong. Kita kan pemilu ini ada 3 bagian, 3 segmen. Ada pilpres, Pileg, ada pileg, ada pemilu kepala daerah. ya, Ya, pemilu kepala daerah juga itu sangat penting, sangat urgent. iya, Ya, bagaimana bisa mengawal, bagaimana bisa melakukan peningkatan nilai suara elektoral di masing-masing daerah. Karena pemilih itu banyak di daerah. Ya, perebutan persaingan itu ada di daerah. Nah, begitu. Nah, itu seharusnya kita bicarakan secara menyeluruh supaya kesepakatan itu ya semua bisa mendapatkan kedudukannya, kehormatannya gitu. Bang, terakhir sebelum ditutup podcast ini, Bang. Kemarin sempat berseberangan di Pilpres dan juga banyak dari kader P3 banyak menyindir, mengkritik Pak Jokowi, bahkan ada juga yang menyerang secara personal. Pertanyaannya, gimana hubungan P3 sekarang dengan Pak Jokowi? Hubungan P3 baik-baik saja. Saya alhamdulillah terakhir ketemu Pak Jokowi tanggal 21 April kemarin. Bisa. Menjelang pemilu, saya juga ketemu beliau. Sebelum kampanye, 28 November saya ketemu beliau. Alhamdulillah. Dan beliau, saya lihat orangnya sangat terbuka kalau untuk melakukan komunikasi sepanjang tidak menghujat ya. Tapi udah ada, setidaknya maksud saya tuh, apakah sudah pernah bertemu dari misalkan dari elit P3 secara kepartaian dengan Pak Jokowi pasca pemilu ini? Nah, itu bagaimana ya cara leadernya yang melakukan komunikatif kepada Presiden Jokowi? Saya nggak tahu. Oh gitu. Itu nanti masih silahkan tanya. Kalau saya jawab nanti malah jadi keliru kan gitu. Tapi kalau ditanya ke saya, tadi saya katakan, saya alhamdulillah masih bisa ketemu dan mendapatkan ruang. Ya itulah bagi saya suatu kehormatan. Jelek-jelek gini kita juga bisa berteman dengan presiden kan? Ya, Sobat Rakyat Merdeka, begitulah obrolan kita dengan Bang Ade Irfan Pulungan. Silakan disimpulkan sendiri. Jangan lupa saksikan terus konten-konten dari Rakyat Merdeka lainnya dan jangan lupa like and subscribe untuk mendukung kami agar tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.